sepanjang tahun 2024 kita telah menikmati banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kita kesempatan menikmati hari yang baru. Banyak yang sudah pergi meninggalkan kita. Mereka sudah jadi almarhum, almarhumah, tapi saudara dan saya masih tetap terpelihara dengan sempurna. Ya, saya bersyukur untuk kemurahan Tuhan menolong kita. Khususnya jemaat tempat ini, tahun 2024 hanya satu orang yang pergi meninggalkan kita ya. Sudah itu kita semua masih sehat-sehat. Dan saya lihat ternyata sekarang kita jauh lebih sehat, lebih bahagia, lebih bersukacita hari ini ya. Dan itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Dan di tahun ini biarlah kita memulainya dengan semangat yang baru, dengan hidup yang baru. Segala hal yang merupakan kegagalan kita di tahun yang silam, biarlah itu menjadi pelajaran berharga buat kita, sehingga tidak akan pernah kita ulangi lagi kegagalan yang sama. Tapi biarlah kita menatap tahun yang baru dengan semangat yang baru. Dan hari ini juga saya akan berbagi firman Tuhan, tahun baru dengan semangat yang baru. Amin. Tahun baru dengan semangat yang baru. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca sama-sama dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tahun yang baru ini, biarlah kita memiliki semangat yang baru untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau rasanya kita berjalan itu membuat kita lambat, ayo mari kita berlari. Tapi kalau rasa bahwa kalau hanya dengan berlari saja kita tidak cukup punya waktu untuk bisa menempuh perjalanan ini dan cepat mendapatkan garis finish, ayo mari kita terbang. Kita berjalan, kita berlari, bahkan kita bisa terbang. Tapi Pak Pendeta, saya tidak punya sayap. Maksud saya bukannya kau pakai sayap, tapi artinya kita semua punya semangat juang dalam menghadapi tahun yang baru. Jangan kita menjadi orang yang tak berpengharapan dalam menjalani tahun yang baru ini. Tapi biarlah di tahun baru ini kita punya semangat juang, semangat untuk makin dekat dengan Tuhan itu semakin bernyala-nyala. Firman Tuhan juga berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, jangan kendor. Jadi saya sengaja omong firman Tuhan dulu, dasar firman Tuhan dulu. Karena kalau saya bilang menyala-nyala, nanti sebentar Bapak Ibu berpikir ini Bapak Pendeta bilang apa? Menyala abangku lagi. Bukan menyala abangku yang saya maksud Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus bernyala-nyala bagi Tuhan. Dalam pengiringan kita akan Dia, maka semangat kita itu tidak boleh pudar. Usia, umur kita boleh bertambah, bahkan makin bertambah tua, dan mungkin secara fisik kita semakin lemah dan tak berdaya. Tapi roh kita itu harus semakin berapi-api. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian. Di tahun yang baru ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah memulai tahun yang baru ini, karena sekarang ini kita sedang berada di awal
kita memulai tahun baru ini dengan ucapan syukur. Amin. Dengan ucapan syukur. Pujian mengatakan begini. Jangan lupa mengucap syukur dimanapun kau berada. Apapun juga yang engkau perbuat, Tuhan baik adanya. Jadi jangan lupa mengucap syukur. Kita boleh menikmati tahun yang baru ini dengan kekuatan, dengan kesehatan dan sukacita. Amang landau 2020 dengan berbagai prediksi yang dilakukan oleh manusia bahwa tahun 2024 adalah tahun terjadinya resesi dunia, terjadinya krisis, terjadinya persoalan, terjadinya berbagai permasalahan yang semakin memperburuk keadaan manusia, Tuhan. Tapi ternyata kita juga mampu melewatinya dan sekarang kita boleh menikmati tahun yang baru. Jadi jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Kita harus sadar bahwa kalau kita boleh menikmati hari ini, itu karena ada Tuhan yang menyertai kita di hari-hari sebelumnya. Kekuatan kita, kehebatan kita untuk mampu melangkah dan bisa menikmati tahun ini, itu karena ada pribadi yang telah menopang dan menyertai saudara dan saya. Nyuta atau gereja, awal tahun, tutup tahun, kita tutup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita memulai tahun baru juga, kita memulainya dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan perkenanan itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di gereja seperti ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ini dengan menaikkan pujian dan penyembahan kita pada Tuhan. Jangan ikut kayak orang dunia yang mengakhiri tahun dan memulai tahun baru dengan versi mereka masing-masing, dengan banyak konvoi di mana-mana. Untuk kita, saya tidak dengar tadi malam maupun hari ini yang mungeng-mungeng anak-anak di jalan itu, yang nama rupa petambari kau ada kenal pot motor ini mual itu dan anak-anak ini nak balik mana halo. Kita tidak ada begitu. Sama juga biasanya kalau orang lain itu kalau sudah tanggal 31 itu dia tidak tidur itu sampai besok pagi. Duduk girang-girang, minum-minum, nyanyi anak-anak, mulai tahun yang baru. Nah, giliran sudah masuk tahun yang baru, itu yang lain kan orang gereja juga sebetulnya. Tapi kita gereja lagi, alasannya mengantuk, alasannya capek, dan lain-lain. Tapi saya bangga, saudara dan saya, hari ini kita boleh memulainya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini juga, saat kita memulai tahun yang baru, tadi ada 6 orang juga yang baru dibaptis. Terima kehidupan yang baru lalu Tuhan. Itu yang betul. Mulai tahun yang baru dengan semangat yang baru. Yang pertamalah kita harus mengucap syukur. Yang kedua, kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan bilang begini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah meninggalkan beban masa lalu. Jadi jangan suka pakai kaca spion. Amin. Kaca spion artinya suka lihat ke belakang. Maju sedikit, lihat ke belakang. Kita ini bukan kucing. Kalau dikejar orang lari balik belakang, lari balik belakang. Tapi kita harus menjadi orang yang meninggalkan beban masa lalu. Kita bilang sama tahun 2024 itu sebagai mantan, amin. Mantan. Jadi kalau ada yang ungkit-ungkit tahun 2024, oh iya memang itu
tapi sapu mantan. Amin. Tapi jangan ada yang bilang 2024 saya juga mau meninggalkan semua yang pendeta. Sehingga suami juga sekarang seanggap mantan. Istri juga seanggap mantan. Tapi justru itu yang semakin diperbarui. Amin. Jadi lupakan beban masa lalu. Kegagalan yang pernah kita alami selama ini, baik itu yang merupakan dosa maupun segala luka batin, sakit hati, kekecewaan, semua kita lupa sudah. Amin. Jangan ada yang bawa masalah kemarin atau jam 12 tadi malam dia masih rasakan lagi hari ini. Amin. Jangan dia terluka hari kemarin, hari ini juga dia bawa. Makanya tadi malam saya bilang, ingat jam 12 malam sebentar, jangan kemana-mana. Nanti kita bisa balik kembali lagi. Karena tidak ada kok yang bisa. Dia keluar jam 12 malam, tag masuk jam 1, dia tidak akan mungkin kembali di tahun 2024 toh. Kita usaha bagaimanapun tidak akan bisa lagi. Itu masuk tahun 2025. Jadi coba pikirkan sekarang, kira-kira juga selama ini yang menjadi penghambat bagi saya sehingga saya tidak mengalami pertumbuhan secara rohani di tahun 2024, enggak ada yang ihwan. Supaya semuanya itu kita tinggalkan mulai sekarang ini dengan hidup yang baru. Saya pernah pergi ke Jogja, Bapak Ibu. Di sana saya lihat ada kuda pakai kacamata. Kalau kita di sini hanya orang yang pakai kacamata. Tapi kalau anak-anak muda yang biasa pakai kacamata, kadang itu bikin kita lucu. Karena ada juga yang aneh-aneh. Dia pakai kacamata tidak cocok dengan mata dengan muka, asal habuk saja. Sehingga mungkin muka kecil, mata sipit kayak orang Cina, tapi dia cari kacamata kabel kayak lampu mobil. Jadi tidak cocok. Apa yang saya mau ingin sampaikan Bapak Ibu, waktu saya lihat ini kuda pakai kacamata, itu yang tukang kenal dari belakang, dia tinggal begini. Wah, dia katun lah pengalaman anak. Nenjaran dan ini baik lain kawan. Lah kodoh pengalaman betakalan ya betaka. Artinya Bapak Ibu, bata yang merakannya kanunan Daud 2025, ingat, yang menghambat kita yang suka balik kiri balik belakang jalan di tempat, ayo mari kita tanggalkan semuanya. Tapi biarlah kita memulai tahun ini dengan hidup yang baru. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan di tahun yang baru, dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi tahun 2025 ini mari kita terus bangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Minta maaf, di antara kita ada yang pernah datang gereja hari ini, Sulama tidak pernah datang gereja. Tapi tolong hari ini kan firman Tuhan ini, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan kita jadi Kristen Natal. Amin. Ikurum amin wa misama tamban. Amin. 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 Kayaknya ini lebih menang. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, malah kepada wahai kamu sekalian hamba-hambaku yang tadi berkata oleh Tuhan, terimalah mahkota kehidupan yang dipersiapkan bagimu. Itu kepada orang yang di sebelah kanannya yang disebut sebagai domba-domba. Tetapi dia juga mengatakan demikian kepada orang yang di sebelah kirinya.
hai orang-orang yang dan seterusnya. Dan mereka disebut sebagai kambing-kambing. Tapi ternyata hari ini di sebelah kiri saya lebih semangat. Jadi ada kebalikan. Jadi ini ada sebelah kiri kalau baru masuk dari gereja. Artinya saudara-saudara, begini. Mari sudah kita dekat dengan Tuhan, amin. Warna ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ibu menyarannya ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup ini selain dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudara yang sedang bepergian kemana-mana, kira-kira lebih suka di tanah orang atau lebih suka di tanah sendiri? Nah, lebih suka di tanah sendiri. Yang kedua, lebih suka dekat dengan orang lain atau lebih suka dekat dengan keluarga sendiri? Lebih suka dekat suami orang atau lebih suka dekat suami sendiri? Lebih asik dekat dengan istri orang atau lebih senang dengan istri sendiri? Sama semua. Tergantung makanya ada lagu bilang begini, antara nyaman cinta, beta dilema, harus memilah, hati persapa, beta kita seg, antara nyaman dan cinta. Oh sama ya. Jadi saudara-saudara ingat, bagaimanapun bahagianya dunia ini waktu kita dekat dengan Dia, tapi justru dekat dengan Tuhan jauh lebih membahagiakan. Tidak ada yang dapat menggantikan. Tadi ada lagu yang dinyanyikan, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Artinya bahwa kasih yang saudara dan saya terima waktu dekat dengan Allah itu adalah kasih yang sempurna yang tidak pernah kita jumpai pada siapapun dalam dunia ini. Makanya sekarang lebih baik dekat dengan Tuhan dibanding dekat dengan dunia, di mana dunia hanya membuat kita senang sesaat, tapi membuat kita menderita selama-lamanya. Itu yang ketiga. Kita harus menjadi pribadi yang makin dekat dengan Tuhan. Kita makin segarkan kita punya rohani ini, kita punya jiwa ini, kita harus makin segarkan dengan cara kita dekat dengan Dia. Sebab firman Tuhan bilang begini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Karena itu biarlah kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Pohon, dia tidak akan bisa menghasilkan buahnya kalau dia tidak melekat pada pohon. Coba lihat, pohon mangga yang tidak melekat dengan pokoknya atau yang mati, dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tapi ketika dia melekat dengan pokoknya, maka dia dapat menghasilkan buah yang lebat. Demikian pun juga hidup saudara dan saya. Kita bisa menjadi pribadi yang kuat kalau kita makin dekat dengan Tuhan. Selanjutnya yang keempat, apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru? Dalam Amsal pasal 16 ayat 3 berkata begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di tahun 2025, marilah kita melangkah bersama Tuhan dalam segala hal apapun yang kita perbuat. Amin. Enggak rena palaku landamu 2025. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan saja kita nyanyi di gereja, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Kita boleh nyanyi Tuhan tuntun langkahku, tapi ketika Tuhan mau tuntun sama kita bilang Tuhan, jangan, kalau untuk perjalanan ini saya rasa mampu Tuhan. Kalau untuk buat sesuatu yang ini saya masih bisa kuat Tuhan.
Makanya Yakobus bilang begini, jangan kau lupa Tuhan dalam segala perencanaanmu. Jadi selalu libatkan Tuhan, jalan bersama Dia, biar Dia yang pimpin kita, biar tangannya yang menuntun kita, yang bekerja bagi kita dan memberkati hidup saudara dan saya. Coba pangatnya nyono Bapak. Landau 2024 ya nak, lebih banyak mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan atau mau jalan sendiri? Tidak perlu saudara jawab bilang, itu makan. Tapi pribadi masing-masing. Mau menehipinya dan harus jujurnya kalau tahu. Mirip melangkah kemayakan. Landau 2024 kubuhang pala mihamaman makin onan. Dak buhang lapa libat man ko yung dalulu. Dan biarlah tahun ini kita senantiasa melibatkan Dia. Sebab tanpa tuntunan Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Yosua, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil dan beruntung. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, berjalan bersama dengan Tuhan, sebab hanya itu yang membuat kau bisa berhasil dan beruntung. Seseorang dapat dikatakan berhasil kalau ia berjalan bersama dengan Tuhan, berhasil di dalam Tuhan, dan dalam keberhasilannya ia senantiasa memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita berhasil di luar Tuhan, dalam kitab Mazmur 73 bilang begini, Tuhan menempatkan orang-orang seperti itu sepertinya di tempat yang licin. Sekali mereka jatuh, mereka hancur selama-lamanya. Tapi kalau orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kegagalan dia alami, tapi Tuhan selalu memampukan dia untuk bangkit kembali dan bisa meraih keberhasilan dan keberuntungan. Di tahun ini apa yang saudara ingin capai? Apa yang saudara dan saya sedang pikirkan, yang saudara sedang ingin perbuat di tahun baru ini? Ingat, libatkan Tuhan. Jangan merasa diri mampu. Jangan tunggu nanti kalau sudah tidak mampu lagi baru bilang begini, oh Tuhan, tuntunlah hamba-Mu. Tuhan itu bukan sekedar sebagai obat yang bisa dibutuhkan di saat kita sakit, bukan sebagai pribadi atau sebagai solusi yang hanya kita butuhkan di saat-saat tertentu. Tetapi Tuhan itu mau supaya kita libatkan Dia dari awal sampai akhir. Dalam segala keadaan Tuhan mau kita selalu libatkan Dia. Kita harus libatkan Dia. Kalau orang di dunia, kalau kita selalu banyak berharap sama Dia, orang itu dia bisa jengkel dengan kita. Coba saja saudara, jawab saya dengan jujur. Contoh ayam nih, lo punya keparai di ayam nih, pandul betul wan hari ini, wamu. Hilo mo punya parai. Pat molodok hilom mo gini paray. Hili minggu depan hilom mo ni. Nimbi hong minggu kira-kira ku pendayon paluan. Lua maman mo. Ayam ni Jeffrey kira-kira uaman ka daw kana kang kapatoy ka atau bikin ujud ay. Ini beliau ketua panitia Natal, kita jadi saya harus tanya sama dia. Kira-kira yang mon man juga. Maka mangunye ndor de dia mahawen ndor kuno kanu wajar kan kuno manyo maka mangunye tapi laku mangunye la nyuman ma nyumbak nenge peluri go man ma Tuhan iya benar dia pakona pahama teman go pakano tuman muang wana mo
dan rehme ke hadapi nama pulngar de ayam ni Jeffrey hendak buku pembeleng weleng la omana nyunga nama peluri ya Yohani wan kagalan nyunga ayon yang panggil di wana nyunga nama patwa hanya tahu ke top remit wana jadi saudara-saudara iya begitu juga wan kagalan nyunga peluri Yohani hamam pun itu juga yang main kalau yang memang dulu aku kudu nyumba ele ni pendeta ele migawon nger balik kan itu yang tahu mengarah mai drama lain apa bukan kawan menjadi saudara-saudara yang tahu pintana tuh tapi ya kayak miliun yang dia humornya tambahan yang dia ini karai ini tambahan yang dia makanya wanita ini ketoklah maka pintu akan carilah maka kau minta juga aku akan begitu. Apa yang kau minta di tahun 2025? Ini lu ingat mantan legal begini ya. Iya kan 2024 kan semua mantan toh. Nah, apa yang kau minta di tahun 2025? Sebagai anak sekolah kau inginkan untuk menjadi orang yang semakin berprestasi, ayo doa dan belajar dengan tekun. Sebagai petani yang kau inginkan mungkin engkau mau dapatkan hasil yang semakin melimpah, kerja yang betul. Libatkan Tuhan, Immanuel, ora et labora. Tahu ora et labora? Umbu ora dan ngoi umbu bora. Ombora bukan ombora Jadi saudara-saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja. Begitupun juga kamu yang masih muda-muda. Mau istri, silakan minta istri. Mau punya suami, doa minta punya suami. Yang tidak punya anak, doa minta Tuhan kasih saya anak. Saya setuju apa? Abraham 80 tahun. Sarah 80 tahun. Abraham 100 tahun. Tapi masih kasih anak. Kamu baru umur berapa ini? Belum ada yang 80 di sini toh. Jadi kamu doa dan bekerja. Haleluya. Apa yang kamu minta? Apa yang kamu harapkan di tahun 2025? Libatkan Tuhan. Jika Allah beserta dengan kita akan melihat anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Maka dalam kitab Lukas bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita libatkan Tuhan paling enak Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan, Dia beserta dengan kita selalu lihat keberhasilan dan keberuntungan. Beberapa waktu lalu saya pengen makan daging babi, Bapak Ibu. Karena memang jarang kita makan daging babi. Tiba-tiba saya dapat undangan dari WJL untuk pelayanan. Saya makan puas-puas. Walaupun firman Tuhan yang begini, ingat kalau kau pergi pesta, tolong kau taruh pisau di leher. Saya tidak peduli. Tapi kau ini dengar lagi. Setelah itu kan kita makan jam 7. Jam 9 malam Bapak Gembala bilang begini, adik pendeta, mari kita makan lagi. Saya rasa seperti itu ini sudah terlalu besar Bapak Ibu. Kau makan ukur kuat memang. Saya bilang Bapak minta maaf, tunggu besok saja. Besok lagi saya sikat lagi. Tadi malam sikat lagi. Jam 1 tadi malam saya masih bangun makan telinga babi Bapak Ibu. Masih begitu. Ternyata saya bilang Tuhan dengar saya punya keinginan untuk makan daging babi. Sebentar lagi makan daging babi. Dan yang dengar firman Tuhan dengan baik, ada kuis. Ada kuis. Sebentar habis ibadah saya tanya satu persatu. Kalau lolos makan gratis. Tapi kalau tidak berhasil juga tetap
makan. Saudara-saudara ya, sedikit canda ya. Tidak apa toh? Tertawa dulu Bapak Ibu. Hidup itu perlu enjoy. Ya. Ada sedikit Inggrisnya. Walaupun kita don't speak English, yang penting ada English sedikit. Enjoy artinya sukacita. Nah, jadi saudara-saudara, yang kelima terakhir. Yang kelima yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini adalah kita harus berani menghadapi tantangan dengan iman. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi yang terakhir Bapak Mama Saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Amin. Berani. Anak sekolah minggu sering nyanyi lagu beranilah seperti Daniel. Makanya tadi malam saya tentang Daniel. Pegang terus kebenaran. Berani. Jadi orang Kristen itu jangan muka-muka pengecut. Jangan muka-muka orang kalah. Jangan muka-muka lemas. Tapi tampilkan muka semangat. Percaya atau tidak, orang lihat kita punya muka yang semangat saja orang segan sama kita. Coba saya pernah ibu gunting kayak tentara, kasih pendek rambut. Saya pakai celana yang agak sedikit ngepres, ngepres. Ada sedikit gaya lah. Saya pakai baju yang agak sedikit seksi. Jadi orang begini, Bapak tentara, wih. Walaupun saya tidak pernah ikut latihan push up aja aku nggak bisa, tapi masih bilang di tentara, masih dibilang Bapak tentara. Tapi ada baiknya juga tentaranya Kristus. Dari muka saja orang bilang, ini bukan orang sembarangan. Tapi coba kau jalan, muka-muka tidak punya uang, muka-muka pergumulan, muka-muka orang sakit. Apakah orang peduli dengan dirimu? No. Dia tidak akan peduli dengan dirimu. Yayawan yang mebet. Anak jemaat kami menulis pesan. Kapan pakulnya? Nyuga pendeta uang pak ngarang uang panang kalau punya tuh. Yang lakon kakalian punya beto hul memang bahagia ki muda poda. Tapi yang nangalakan moda. Nah eta kakali ngomong harum bukan lakon ini. Iya mah yang punya bos dia nang. Dia mah yang punya bos na. Amai ko kumpuan kanan. Yung muna, yung nagandun, yung naluwa, yung nanjampo, anak ko luwan na kanan. Kalau bawa kan kanya, laki hudin begiya kanya. Kanya ketukutun, bos yun kanan. Nah, jadi saudara, jadi makanya saya bilang, dari muka kita itu menentukan hidup kita, amin? Muka kita itu menentukan. Jadi jangan bilang juga saya mau rubah muka. Akhirnya kau rubah muka dengan kokas tebal ini bibir merah lipstikmu nggak bisa. Kau rubah muka juga dengan operasi plastik nggak bisa. Jadi wajah kita, gaya kita itu menentukan. Makanya pendetamu ini sering bilang santai. Jadi dengan gaya santai orang itu tidak segan-segan. Orang itu mudah bergaul. Makanya di mana-mana saya punya kawan. Saya banyak kawan Bapak Ibu. Termasuk saudara ini kawan-kawan saya, toh? Setuju? Setuju. Atau hanya berapa orang yang jadi kawannya saya. Tapi yang lain tidak. Jadi kita harus berani ya. Apapun yang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan kita mampu kalahkan. Saya melihat banyak pengalaman dalam Alkitab.
Ketika Yosafat menghadapi lawannya, dia cukup berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, menghadapinya dengan iman. Tanpa dia harus angkat senjata dan melawan musuhnya, ternyata musuhnya sendiri yang saling baku lawan, yang saling baku bunuh satu sama lain, sehingga dia sendiri bersama dengan prajuritnya hanya menjadi penonton saja. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, kau lakukan yang menyimiri, kau berjalan bersama dengan Tuhan, hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh, engkau akan terheran-heran. Ternyata tanpa engkau bertindak pun juga Tuhan selalu ada di pihakmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Makanya firman Tuhan yang kita baca tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, berperang bersama Tuhan, kita selalu dapatkan kekuatan yang baru. Tuhan selalu tambahkan kekuatan yang baru. Jadi saya berdoa, biarlah tahun ini kita memulainya dengan berat. Orang bilang kayaknya hidup makin sulit, Pak. Rasanya sekarang saja hujan, musim yang tak menentu. Apalagi kita orang Blok B, air saja susah, Pak. Ingat, Tuhan beserta kita. Hadapi dengan penuh keberanian. Yakinlah tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik. Amin. 2025 adalah tahun yang penuh dengan mujizat. Tahun yang penuh dengan berbagai kebaikan dan kebajikan dari Tuhan. Sehingga kalau kita selalu melihat ada pertolongan dari Tuhan di tahun baru ini, kita tidak pernah takut dan tawar hati, karena berkat Tuhan menanti saudara dan saya. 5 hal saya ingin sampaikan kembali lagi. Memulai tahun yang baru, ingat jangan lupa mengucap syukur. Yang kedua, tinggalkan beban masa lalu. Masalah masa lalu, kesulitan masa lalu, sakit hati, kekecewaan, kekhawatiran tahun 2024, tinggalkan semua. Injak. Saya tidak butuh kau lagi bilang sama dia. Sama dengan kalau saudara mandi. Kalau saudara sudah habis mandi, belum tentu saudara lari ini ikutin air, cari kembali. Ibu ibeling minta ingin kudung kamu, kau kumpul kembali. Tidak. Kau biarkan. Sama juga dengan masa lalu. Lupakan semua. Yang ketiga, tahun yang baru mari kita semakin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, di tahun yang baru ini, biarlah kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam segala hal apapun yang kita perbuat, libatkan Dia dalam segala hal. Dan yang kelima adalah kita harus berani menghadapi segala tantangan, karena bersama dengan Tuhan kita pasti menjadi pemenang. Amin.